Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Studi Kelayakan Lanjutan. Nah, dalam aspek studi kelayakan lanjutan ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu aspek teknik produksi dan teknologi. Yang kedua, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang beranggotakan saya sendiri, Mila Mulyasari, dan ada Dewi Nuraini, dan ada Rio Setiawan Permadi. Aspek teknis produksi dan teknologi. Studi kelayakan aspek teknik produksi dan teknologi mulai dilakukan setelah aspek pemasaran telah dilakukan studi kelayakan bisnis dan dinyatakan bahwa proyek atau bisnis tersebut layak dari segi pemasaran. Nah, poin-poin yang perlu dianalisa dalam aspek teknik produksi dan teknologi yaitu yang pertama, penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Yang kedua, proses pemilihan teknologi untuk produksi. Yang ketiga, penentuan kapasitas produksi. Yang keempat, lokasi usaha dan layout. Yang kelima, rencana operasional jumlah produksi. Yang keenam, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang ketujuh, dan yang terakhir yaitu pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Yang pertama yaitu penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Nah, agar jasa atau produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum melempar jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini, ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Mengacu pada produk ini, akan dikaji pula kaitannya dengan aspek yang lain seperti aspek keuangan, SDM, dan lainnya. Yang kedua, yaitu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisien yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kemudian pemilihan teknologi produksi itu berarti memilih proses menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Yang ketiga, yaitu penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input atau keluaran, yaitu output. Nah, contoh kapasitas dari masukan, misalnya, kapasitas suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari kemampuannya untuk menampung mahasiswa. Contoh kedua, kapasitas mesin komputer didasarkan pada jam kerja operasional per harinya. Kemudian contoh kapasitas dari keluaran atau output yaitu misalnya pabrik tempe diukur dari kemampuannya menghasilkan tempe. Dan yang contoh kedua, kapasitas perusahaan jasa rekrutmen ditentukan dalam penyeleksian calon karyawan. 4. Lokasi usaha dan layout. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi. 1. Strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. 3. Bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. 3. Faktor lingkungan setempat. Layout atau tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh
sistem produksi menjadi maksimum. 5. Rencana operasional jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam industri jasa, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. 6. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam ataupun untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan baku agar proses jasa tidak terganggu. 7. Pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknis dan teknologi untuk memastikan apakah secara teknis dan pilihan teknologi tertentu rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik ada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. B. Aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang sedang dirintis bisa saja mengalami kegagalan jika manajemennya tidak berjalan dengan baik. Kaidah-kaidah itu sendiri bisa tergambar dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, perorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen SDM terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Dalam manajemen SDM juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi-fungsi yang bersifat operatif seperti pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan tenaga kerja. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, analisis jabatan, yaitu analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi suatu unit pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, perencanaan SDM, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja, yaitu merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keempat, kompensasi, yaitu suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan. 5. Pengembangan, yaitu pihak manajemen perlu melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi. Yang keenam, yaitu integrasi, yaitu penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yaitu bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Yang terakhir yaitu pemutusan tenaga kerja.